Mengawali hari baik untuk mendapat informasi bergizi. Tapi mungkin kita was-was, apakah permukaan koran Kompas terpapar virus COVID-19? Prosedur kerja kami telah menyesuaikan protokol kesehatan. Proses cetak pun sangat minim kontak dengan petugas. Koran dikemas menggunakan plastik dengan mesin. Sebelum didistribusikan, kemasan koran disemprot cairan disinfektan. Petugas agen dan loper kami pun dilengkapi alat pelindung diri untuk meminimalisir risiko transmisi virus. Ketika banyak hal serba tak pasti, ada satu yang bisa diyakini. Tetap aman untuk membaca koran yang sejak dulu Anda percaya. Perusahaan kamu udah mulai perampingan karyawan juga? Kok kamu santai banget sih? Kalau kamu kena juga kita gimana dong? Coba kerjakan nomor 8, Kevin. Duh, maaf banget, Sar. Gue lupa kalau kita ada janjian video call. Gue lagi pusing nih. Gaji suami gue dipotong. Gue takut deh kalau misalnya dia kena perampingan juga. Gimana ya, Sar? Din, gue juga baru aja di layoff. Serius, Sar? Serius, Din. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat sampai sekarang. Soalnya sekarang ke rumah sakit tuh ribet loh. Belum lagi biayanya, ya kan? Makanya kemarin pas anak gue panas, gue khawatir banget. Sampai gak tidur gue jagain dia. Mas, buku gambar aku kok nggak ada? Laci putih. Mama ambil kira-kira aku nggak? Hah? Mas, pensil warna aku di mana? Kevin, kamu kok makan keripik mulu sih? Tadi kan makan keripiknya udah banyak. Kalau kamu sakit tenggorokan tuh gimana? Sekarang tuh masuk rumah sakit tuh mahal, Kevin. Kamu paham nggak? Aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Kamu gak perlu khawatir. Kamu ingat janji aku dulu. Aku janji kita semakin hari semakin baik. Aku udah siapin semuanya kok. Buat saat-saat tak terduga seperti sekarang. Aku mau kue. Cuci tangan Aku dulu. mau kue, pokoknya aku mau kue. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kali ini Kompas Talk bekerja sama dengan Manulife Indonesia menghadirkan perbincangan dengan tema tentang proteksi diri syariah untuk semua. Acara pada Senin sore ini dapat diikuti melalui live Zoom bagi yang sudah mendaftar, dan bagi yang belum mendaftar tidak perlu khawatir, karena bisa juga menyimak lewat live streaming YouTube Harian Kompas. Kali ini selama 1,5 jam ke depan nanti ada saya Riana A. Ibrahim, wartawan Harian Kompas yang akan memadu bersama Dimas Waraditya Nugraha, wartawan Harian Kompas juga. Jadi gini Riana, yang namanya pandemi COVID-19 ini kan menghadirkan ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan. Pertama mulai dari sosial, terus ekonomi, dan yang pasti kesehatan, ya kan? Nah, untuk bisa memproteksi diri dari adanya ketidakpastian terkait kesehatan, sebenarnya literasi masyarakat terkait produk asuransi tentu perlu ditingkatkan Ya, dong. benar banget. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 2 jenis produk asuransi. Oke. Pertama, produk asuransi konvensional, dan yang kedua, produk asuransi syariah. Nah, ini kalau ngomongin syariah nih ya, otomatis kan pasti berkaitan menggunakan prinsip hukum Islam tuh. Ya, jelas.
jadinya banyak yang akan mengira layanan ini pasti kayaknya cuma buat masyarakat muslim aja deh gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu? Informasi yang keliru ini sebenarnya yang membuat penetrasi dari produk asuransi syariah di pasar industri asuransi nasional nih kurang optimal. Jadi yang namanya produk asuransi, mau itu konvensional, mau itu syariah, ya sama-sama mengedepankan prinsip proteksi, memberikan manfaat perlindungan bagi nasabah maupun pesertanya gitu. Nah, sebenarnya untuk membahas ini lebih dalam lagi, sekaligus untuk memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Kompas, kami telah menghadirkan 3 orang narasumber. Kita perkenalkan saja ya Riana ya, satu persatu. Telah hadir bersama kami. Yang pertama ada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore Prof. Bisa di-unmute Prof? Iya bisa. Waalaikumsalam. Selamat sore Prof. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Prof. Ya. Iya Prof. Sudah kedengaran? Suaranya sudah di-unmute ya Prof? Sudah. Kita perkenalkan narasumber selanjutnya dulu. Boleh. Ini dari regulator, kita juga udah hadirkan. Ada Deputi Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan dengan Ibu Rina Cakti Yuliani. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rina. Selamat sore Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Prof. Lama tak jumpa. Ya. Salam hormat. Dan supaya lengkap Riana, kita juga hadirkan dong pelaku industri asuransi syariahnya sendiri. Oke. Kita telah kedatangan Direktur and Chief Employee Benefit and Syariah Distribution Manulife Indonesia, Bapak Karyadi Pranoto. Nah, biar suasana makin akrab, sebaiknya kita sapa dengan Pak Oti aja sebagai sapaan akrabnya. Oke, halo Pak Oti. Assalamualaikum Pak Oti, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Kiai Haji, Bu Rina, selamat sore semua. Oke. Iya. Yap. Ini langsung saja untuk mempersingkat waktu juga, kita mau langsung berbincang dengan narasumber pertama kita, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Halo Prof, kita langsung aja ya Prof, ngobrol-ngobrol terkait proteksi diri melalui asuransi syariah ini dari sisi hukum dan pemahamannya. Mungkin boleh nih Prof dijelaskan bagaimana sih ekonomi syariah ini dapat memajukan bangsa, Prof? Iya, pertama untuk konteks Indonesia ya. Indonesia itu ditakdirkan penduduknya itu dipadati oleh umat Islam. Mohon maaf Prof, sepertinya kami belum bisa mendengar suara Anda. Ya. Halo. Oh iya, silakan lanjutkan Prof. Sudah ya? Ya, mungkin boleh lagi Prof. Iya. Diulang Prof. Jadi kita di sini kan adalah termasuk bangsa yang kebetulan dipadati oleh umat Islam. Lebih dari 80% penduduknya adalah beragama Islam. Berarti ini adalah satu market yang sangat bagus ya untuk apapun yang merupakan produk syariah itu sendiri, termasuk asuransi syariah itu. Nah, kita tahu bahwa semakin sadar masyarakat itu, terutama umat Islam, akan pentingnya sistem atau konsep pemeliharaan ini, penjaminan ini, maka peluang asuransi syariah itu juga akan semakin besar. Saya kok sangat yakin bahwa tinggal menunggu waktu, apalagi makin sadar masyarakat tentang bersyariah ini, bersyariah riah gitu kan, maka insya Allah akan semakin bagus. Dan saya juga ingin meyakinkan kepada rekan-rekan kita non-muslim sebagai warga penghuni bangsa, pertama jangan pernah ada sedikit pun kekhawatiran, wah ini kalau semuanya serba syariah ini akan kembali ke piagam Jakarta. No, saya ingin menggaransi kepada kita semuanya ya bahwa semakin maraknya produk-produk syariah itu bukan berarti kita akan mengembalikan suatu situasi yang dulu pernah dicemaskan sebagian komunitas kita. Bahkan produk-produk syariah, termasuk perbankan syariah, termasuk asuransi syariah, justru sekarang ini sedang ratingnya mulai menaik di beberapa negara, termasuk kalau saya mau menyebutkan negara minoritas muslim, Inggris sendiri ya, di Inggris itu produk-produk syariah itu laku banget itu kan. Di Prancis yang sekarang ini lagi jadi tren di akhir-akhir ini, itu pun juga produk-produk syariah. Dan konsumen mereka itu bukan hanya umat Islam,
justru mereka itu berasal dari non-Muslim. Karena ini kan merupakan suatu alternatif, ya kan, alternatif bisnis ya, alternatif kemungkinan bisa kita lakukan sebagai untuk, ya kita lihat, bahkan saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus gitu ya, itu sangat terkenal dan itu sudah pernah di-headline di dalam suatu majalah yang sangat terkemuka di Italia, L'Osservatore itu, mengatakan bahwa kenapa dunia barat itu mengalami krisis moneter, itu karena kita terlalu banyak melakukan eksploitasi, ya, eksploitasi kemanusiaan ini. Maka sudah saatnya kita kembali kepada sistem perekonomian yang sangat human. Yang dia maksud dengan ekonomi konsep perekonomian sangat human itu adalah ekonomi syariah. Saya juga kaget begitu fasihnya Paus Benediktus, orang nomor 1 di Vatikan, itu mempromosikan sistem mudharabah dan sistem musyarakah di dalam perekonomian Islam. Termasuk juga dibicarakan tentang takaful itu. Begitu pentingnya statement itu sampai ada 2 orang ya, pengamat ekonomi terkenal, terkemuka di Italia pada waktu itu memberikan artikel yang sangat profesional juga di jurnal akademiknya, bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus itu sangat berdasar secara logika dan sangat realistis juga di dalam masyarakat sekarang ini. Ternyata Paus Benediktus itu bukan tanpa alasan untuk mengatakan seperti itu. Ulasan yang pernah juga diungkapkan ketika ia berkunjung ke Afrika mengatakan hal yang sama juga, bahwa kita sudah saatnya berpaling kepada sistem mudharabah, sistem musyarakah ini. Itu sistem mudharabah musyarakah itu bukan hanya untuk umat Islam, kata beliau, tetapi itu juga adalah untuk warga masyarakat yang menginginkan sesuatu yang lain, yang menginginkan sesuatu yang mungkin perspektif baru. Nah, terkait dengan asuransi syariah ini, ya saya kira bagi kita masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu, walaupun pada awal munculnya itu memang ada sedikit kontroversi, ya kan, karena bahkan ada yang masih mengharamkan. Tapi setelah kita melakukan penjelasan, apalagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama, apalagi juga dengan adanya legitimasi daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga PP Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam, apalagi negara-negara Islam yang lain pun juga mengakomodir atau mengambil alih atau menjalankan juga sistem takaful ini, asuransi syariah ini, maka serta-mertalah warga masyarakat yang tadinya ragu menjadi clear dan menjadi tenang, dan kita akan melihat bahwa insya Allah makin hari, makin ke depan asuransi syariah itu nanti akan makin berkembang. Dan insya Allah perlu juga saya tegaskan bahwa asuransi syariah ini bukan hanya untuk umat Islam. Ini bukan zakat, tapi ini adalah sebuah sistem penjaminan. Ya, takaful itu dari akar kata kafala. Kafala itu artinya menjamin. Ya, kalau bahasa Inggrisnya insurance itu kan. Jadi takaful itu adalah suatu bentuk penjaminan. Nah, kita memang perlu ada semacam penjaminan seperti ini untuk menciptakan semacam ketenangan batin, ya, ketenangan pikiran kita juga. Terlalu banyak pembenarannya kalau kita akan mengatakan bahwa asuransi syariah itu adalah sangat profesional dan juga itu sangat perfect untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya umat Islam tapi juga semuanya. Saya khawatir kalau orang sudah sadar akan kebaikan yang ditawarkan oleh asuransi syariah, jangan-jangan nanti itu peminatnya, penggunanya itu juga kebanyakan dari nanti orang-orang yang non Muslim. Karena kita kan lihat misalnya konsep sukuk sekarang ini yang laku kayak pisang goreng itu. Ya, itu kan sukuk itu surat-surat berharga syariah kan. Justru penggemarnya itu kalau kita lihat nominasi keuangannya itu malah justru sangat banyak dari non-Muslim. Berarti ini hanya sebuah alternatif ya. Jadi bukan sesuatu yang, wah ini ada kayak akidah yang harus terlibat, harus orang Islam, no. Nah, jadi saya kira apa yang ditawarkan oleh pihak asuransi syariah, saya sudah sangat setuju apa yang dipromosikan tadi itu, dan kemudian juga teman-teman pengelola asuransi syariah itu jangan khawatir lah, karena kan kita juga menempatkan dewan dewan syariahnya itu di sana. Di samping itu juga para ulama kita di Indonesia yang terwakili oleh Majelis Ulama nggak mungkin akan sebegitu gampang memberikan garansi dalam bentuk fatwa terhadap keberadaan asuransi syariah. Saya kira itu pengantarnya, Mbak.
Nah, ini tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas gitu, Prof. Berarti memang sebenarnya untuk masyarakat non-Muslim sendiri, ini bisa juga ya, Prof, dan tidak ada masalah gitu sebenarnya, Prof? Sama sekali nggak ada masalah. Saya ketika di Australia, ya, saya nggak tahu waktu itu kebetulan jam kunjungan saya di parlemen itu ya. Nah, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang anggota parlemen pada waktu itu, saya masih waktu itu di Wamen, Wakil Menteri Agama di Australia itu, dia katakan kami khawatir jangan sampai nanti kami tetanggaan dengan Taliban. Kan Indonesia ini kan sangat dekat secara geografis dengan Australia ini. Sedikit-sedikit syariah, ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, semuanya serba syariah. Ini apakah ini akan mengembalikan piagam Jakarta? Apakah nanti Indonesia ini akan menjadi Taliban? Kami takut bertetanggaan dengan Indonesia. Begitu saya jelaskan, ya, bahwa asuransi syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan lain-lain syariah itu sangat terkesan. Akhirnya dalam tempo yang sangat singkat itu, saya minta Pak Nasar itu memberikan penjelasan kepada rekan-rekan saya, rekan parlemen yang lain. Saya tidak terjadwal untuk bicara di depan mereka. Mereka pun juga tidak menjadwalkan saya. Karena wakil ketuanya itu menganggap statement saya itu sangat penting, bahwa syariah itu tidak akan mengembalikan piagam Jakarta, syariah itu bukan ancaman bagi kelompok non-muslim, bahkan itu juga menjadi user bagi non-muslim juga. Bahkan nanti mungkin jangan-jangan itu akan menjadi alternatif. Jadi bukan lagi tidak ada kaitannya dengan ideologi, tapi ini murni adalah kekuatan bisnis. Setelah saya memberikan penjelasan seperti itu, sepertinya mereka lega. Nah, akhirnya apa yang terjadi sekarang ini, ya, masyarakat kita sudah mulai well informed sebetulnya, bukan saja non-muslim, ya. Kan begini, non-muslim itu curiga, ragu, wah ini jangan-jangan nanti ini kita akan memperkuat, lama-kelamaan tinggal selangkah masuk ke piagam Jakarta. Nah, umat Islam juga curiga, wah ini kan kita dibodoh-bodohin ini. Masa kita menjamin sesuatu yang tidak pasti, ini ada ghararnya, ada masalahnya ini. Jadi semua pihak itu curiga dan ragu. Non-muslim ragu, bahaya ini. Umat Islam juga ragu, wah ini bahaya ini. Nah, jadi siapa yang bermain di balik isu yang apakah itu sengaja dibuat atau enggak, yang jelas bahwa alhamdulillah sekarang ini isu itu sudah mulai ditepis, baik kelompok non-muslim maupun juga kelompok muslim. Dan faktanya memang seperti itu, asuransi syariah sekarang ini tidak ada bedanya sebetulnya dengan asuransi konvensional, kecualinya itu adalah ya lebih kepada tadi itu profit share, itu ada musyarakah mudarabah yang sesuai dengan apa yang kita kenal, itu ada akad tabaruknya, ada akad tijarahnya, ada akad wakalah bil ujrah, dan juga ada akad mudarabah musyarakah itu. Jadi setelan bukan setelannya. Ada sedikit memang perbedaannya, tetapi cara permainannya itu, terutama dalam menyelesaikan persoalan kasus ya secara teknis, itu banyak sekali persamaannya. Cuma memang ada prinsip yang berbeda. Karena kalau di asuransi konvensional itu ya memang berat sebelah. Tapi kalau di dalam Islam itu kan tidak boleh. Ada yang kita kenal sebagai sharing of risk itu kan. Bukan saja berbagi keuntungan, tapi kita juga harus berbagi risiko, ya kan. Itulah yang membedakan antara syariah dan non syariah dalam bidang perasuransian. Kalau kita pelajari teorinya, jangan-jangan memang teman-teman kita non-muslim, wah ini kalau begitu lebih baik daripada asuransi konvensional. Dan itulah tawaran Islam sebetulnya. Saya kira itu. Ini kan tadi sudah dijelaskan lagi. Nah, ini bagaimana sebaiknya korporasi menyediakan produk yang sesuai dengan situasi masyarakat saat ini, khususnya di produk syariah ini. Itu gimana, Prof? Sebaiknya masukan untuk korporasi sendiri. Tadi putus ya, agak sedikit tersendat. Coba diulangi sekali, Mbak. Ya, jadi bagaimana sebaiknya korporasi ini bisa menyediakan produk yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, Prof, terutama untuk produk-produk syariah. Iya, bagus. Ya. Korporasi itu saya kira tidak seberat dengan di masa awal kemunculan asuransi ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, regulasinya juga sudah ada itu ya. Regulasinya itu sangat tegas, apalagi misalnya kalau kita lihat di dalam
peraturan perundangan kita itu, apalagi dengan peraturan Menteri Keuangan, saya kok sangat percaya Bu Sri Mulyani itu ya, baik Menteri Keuangannya sekarang maupun juga pada waktu itu dulu, itu sudah sangat wanti-wanti ya, dan terutama yang berkaitan dengan misalnya saya berikan satu contoh ya, PMK nomor 227 tahun 2012 ya, Mbak Mbak Rina ya. Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya itu cukup menggaransi bagi siapapun juga bahwa asuransi syariah itu tidak perlu dikhawatirkan. Keberadaannya tidak sama dengan tidak beda dengan keberadaan asuransi yang lain. Nah, korporasi pun juga perlu melakukan hal-hal ya memang agak sedikit saya tidak mengatakan ribet ya, tapi memang seperti itulah sistemnya. Nah, itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, harus ada semacam keterus-terangan kepada nasabah dan kepada siapapun yang terkait dengannya ya. Ya, kalau di konvensional itu ya tidak perlu Anda tahu dapur kami. Dapur kami adalah dapur kami, yang penting kami tanda tangani perjanjiannya. Tapi kalau dalam asuransi syariah Islam itu dapur Anda dapur kami juga. Dapur kami dapur Anda juga. Jadi enak kan? Nah, kira-kira dari segi logika sebetulnya mana yang paling baik? Saya orang awam dari segi hitung-hitungan ini ya, saya jujur saya mengatakan kalau begitu lebih baik asuransi syariah dong. Karena sama-sama membuka dapurnya masing-masing kan. Nggak ada rahasia di antara kita. Memang tidak ada orang lain kok. Semuanya adalah kita. Inilah the power of we yang bekerja dalam asuransi syariah ini. Oke. Terima kasih. Ya, Prof. Bagus sekali Prof penjelasannya ini. Jadi memang tidak perlu khawatir ya. Justru malah dengan asuransi syariah ini kita sama-sama terbuka. Jadi baik nasabah maupun dari pihak penyedia sendiri dari korporasi itu bisa saling terbuka sehingga malah justru terjalin hubungan yang baik juga ya, dan kita lebih tenang gitu ya Prof ya. Iya, apalagi kalau Ibu Rina nanti yang jelaskan kan lebih ahli. Oke, Prof, terima kasih sekali atas penjelasannya. Nah, saat ini kita nanti ada waktu lagi untuk tanya jawab juga dengan Prof Nasaruddin dan kemudian juga nanti dengan pembicara lain. Nah, saat ini mungkin kita bisa langsung, tadi kan udah dari sisi agama dan hukumnya seperti apa. Sekarang akan lebih lengkap kalau kita lihat dari sisi regulasi. Karena itu udah hadir juga, tadi udah kita perkenalkan juga Ibu Rina, Deputi Direktur IKNB Syariah OJK. Ya Bu Rina, tadi sudah ada ini ya Bu, sudah ada materi yang akan dipresentasikan ya terkait gimana sih dari sudut pandang regulator dalam melihat potensi industri asuransi syariah ini? Baik, ada Mas. Sudah. Ya. Kalau gitu ya ruang virtualnya kami persilakan Bu, silakan. Materinya di-share dari. Oh iya. Oh, sudah saya kirim tadi. Oke. Baik Bu. Sebentar ya Bu, ini kami sedang. Iya Bu, sudah muncul ini sepertinya. Silakan. Baiklah, saya kebetulan belum muncul. Baik, mungkin saya buka. Saya belum muncul di tempat saya. Sudah. Ceritakan dulu Bu, selagi kita mempersiapkan. Sambil mulai, baik. Pada kesempatan ini tentunya menarik sekali materinya, kita bicara asuransi, kemudian asuransi syariah, dan asuransi syariah ini sebetulnya boleh nggak sih untuk semua orang begitu ya, ringannya tuh seperti itu. Pada kesempatan ini saya ingin ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, ada konsepnya, konsep asuransi itu seperti apa dan regulasinya, kemudian sedikit mengenai perkembangan asuransi syariah, kemudian kita bicara juga mengenai produk karena fokus kita ke produk ya. Kemudian di akhirnya saya akan menyampaikan mengenai bagaimana sih tips berasuransi syariah begitu. Nah, mungkin kita langsung saja ke topik yang pertama di slide nomor 4. Itu kita kalau bicara asuransi tentu harus kita kenali dulu kenapa sih berasuransi, kenapa kok nggak menabung. Nah, ini asuransi dengan menabung itu beda.
Nah, ketika kita bicara asuransi, kita berarti bicara risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah sesuatu yang tidak diharapkan, tapi itu akan terjadi. Nah, itu bisa saja risiko itu sebetulnya bisa terjadi untuk diri kita, gitu ya, personnya, atau risiko yang berhubungan dengan harta benda yang kita miliki. Jadi misalnya rumah kita, kendaraan kita, gitu ya. Kalau dengan jiwa kita itu apa? Kalau kita meninggal, ada anak-anak kita, ada keluarga yang ditinggalkan, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan asuransi, kita apakah semua risiko bisa diasuransikan? Tidak. Yang bisa diasuransikan adalah yang namanya risiko murni. Risiko murni itu artinya kalau kita terkena risiko itu, kita bisa dalam tanda kutip rugi. Tetapi kalau tidak terjadi risiko itu, maka kita juga tidak untung, begitu. Itu bedanya kalau kita gambling ya. Gambling itu ada untung kalau dia tidak terjadi, kalau terjadi itu rugi, kalau tidak terjadi itu untung. Kalau risiko murni ini kalau terjadi ya kita dalam tanda kutip rugi lah gitu ya, mengalami kerugian. Tapi kalau tidak terjadi tidak untung juga, begitu ya. Dalam arti bukan suatu keuntungan yang luar biasa, begitu ya. Contohnya kalau kita sakit ya, risiko sakit. Ketika sakit tentunya waktu kita terbuang ya, harus ke rumah sakit, kesempatan kita mencari nafkah bisa terbatas. Tapi kalau tidak sakit, apakah kita untung? Dalam arti begini ya, tidak untung itu bukan suatu keuntungan yang dalam bentuk finansial begitu. Nah, jadi itulah kalau dalam konsep risikonya, risiko yang ya kalau terjadi rugi, kalau tidak jadi tidak disebut tidak untung juga begitu. Kemudian kenapa kita harus berasuransi? Nah, berasuransi ini artinya kita mengurangi beban. Nah, berasuransi kaitannya akibat dari satu risiko, kita ada risiko lain, risiko finansial. Nah, makanya berasuransi ini adalah mengurangi beban finansial akibat risiko yang tadi saya jelaskan apabila itu terjadi. Nah, ini sejalan dengan konsep tawakal, bahwa kita dalam ajaran Islam diajarkan untuk melakukan upaya-upaya tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, mungkin Pak Prof lebih ini paham konsep tawakal. Yang saya pahami, jadi kita harus berusaha dulu, baru setelah itu kita berserah diri, begitu. Next slide. Ini kemudian kita mengenal dalam teori itu kalau kita menghadapi risiko tuh ada 3 ya, kita bisa terima, kita bisa tolak ya, avoid, atau kita kontrol. Nah, kalau kita terima ya artinya kalau ini gambarnya motor gitu ya, saya kalau naik motor ini risikonya ya jatuh, kecelakaan dan seterusnya gitu ya. Ya udahlah saya terima memang itu akibatnya gitu. Jadi naik motor. Kalau kita menolak atau menghindari, avoid gitu, ya kita tidak usah naik motor. Kalau takut risiko kita naik motor begitu. Ya. Walaupun tidak semua risiko juga memang bisa dihindari gitu ya. Ketika sekarang masa pandemi gitu ya, itu setiap saat bisa terjadi wallahu alam. Tapi artinya memang ada risiko yang bisa dihindari dengan tidak melakukan tindakan tersebut, atau ada juga yang tidak bisa. Dan yang ketiga adalah mengurangi, mengendalikan, to control, to reduce. Nah, inilah masuk konsep asuransi. Di sini kita tadi sudah mendengarkan bahwa asuransi itu ada konvensional atau non syariah dan syariah. Di sini baru saya jelaskan sedikit, ada transfer risk ya, memindahkan risiko kalau di konvensional, sementara di syariah kita berbagi atau sharing risk. Berikutnya ini definisi di undang-undang bahwa asuransi syariah itu adalah kumpulan perjanjian. Perjanjian apa gitu ya? Nanti ada kaitannya dengan di dot pertama itu ketika ada risiko dengan risiko tadi kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum, ini risiko terhadap benda-benda di sekitar kita yang tadi di awal saya sampaikan. Yang dot kedua itu terkait dengan
apabila terjadi risiko yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Selanjutnya kita belajar mengenai skema dan akad pada asuransi syariah. Nah, di asuransi syariah itu ada 2 akad. 2 akad itu adalah yang pertama akad tijarah atau akad bisnis ya, jual beli gitu, atau bisnis ya, Prof. Gitu. Saya kadang-kadang suka salah ini namanya, tapi bisnis lah, bisnis antara perusahaan asuransi dengan para pemegang polis. Kemudian ada lagi akad tabarruk. Nah, akad tabarruk ini akad hibah, akad, di situ ada yang namanya tolong menolong. Disitulah konsep kebersamaannya, saling sharing risk di situ ya. Di situ adalah namanya saling berjanji sesama peserta itu, di polis itu selalu ada. Saya bertabaruk lah kira-kira begitu antar sesama peserta, akan menghibahkan sejumlah uang untuk apa? Untuk ketika nanti di antara kami para pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah akan dibayarkan sejumlah uang gitu ya, hasil iuran. Makanya kalau di asuransi syariah itu tidak menggunakan istilah premi, tapi menggunakan istilah kontribusi, begitu. Jadi di dalam asuransi syariah itu ada kumpulan pemegang polis ya, peserta, dan ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dia hanya sifatnya mengelola risiko yang di-share atau dibagi di antara para pemegang polis tadi. Ketika perusahaan asuransi mengelola risiko kita, mengelola investasi, jadi kan pemegang polis itu berkontribusi ya, iuran begitu. Kemudian itu dikelola supaya uangnya cukup untuk membayar kalau salah satu dari peserta menderita kerugian begitu. Nah, dia akan bisa mendapatkan fee dari peserta begitu. Jadi konsepnya kalau di syariah, perusahaan asuransi itu adalah pengelola begitu. Kalau di konven atau non syariah, transaksi itu hanya ada di hanya 2 aja ya, perusahaan asuransi dan pribadi. Itu bedanya barangkali. Kita lanjutkan barangkali ya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya kalau di asuransi syariah dan konvensional, ada akad tadi yang tabaruk dan tijarah ya, atau bisnis begitu. Kalau di konvensional ya hanya antara akad bisnis saja begitu. Kemudian kalau skemanya di syariah itu ada namanya sharing risk antara sesama peserta, mengiur seperti arisan sebetulnya konsep sederhananya itu. Arisan kumpulin yuk gitu. Ibu RW yang mengumpulkan begitu ya. Nah, Ibu RW ini jadi perusahaan asuransi gitu kan. Kemudian nanti dia yang mengontrol keuangan, kalau ada salah seorang sakit atau apa itu keluarin dari dana yang dikumpulkan tadi begitu. Tapi ini Bu RW-nya ini dapat fee lah gitu. Wajar karena dia mengelola dana kita gitu. Kemudian pengelolaan investasi juga wajib dengan prinsip sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pengawasannya untuk aspek syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk kontrol apakah pengelolaannya betul sesuai syariah gitu ya. Apakah pemasarannya tidak jujur, transparan, itu kan aspek-aspek syariah itu ke arah situ ya. Jadi ada pengawasnya. Kemudian ada konsep transparansi ini, pemisahan dana, konsep pemisahan dana. Jadi tadi dana yang dikumpulkan di peserta itu dikumpulkan dalam satu dana yang namanya dana tabaruk. Kemudian yang lain adalah yang disebut dana perusahaan. Jadi begini konsepnya. Kalau saya peserta, saya harus bayar kontribusi. Pertama, dari kontribusi itu masuk iuran saya ke dana tabaruk. Setelah itu, saya sebagian dari dana kontribusi tadi saya serahkan ke perusahaan, itu loh fee kamu untuk mengelola dana saya gitu.
Nah, itu secara transparan di laporan keuangannya memang dipisahkan seperti itu. Bahkan kalau produk asuransi itu ada unsur investasinya, dananya itu tidak dicampur lagi. Ada lagi kelompok dananya namanya dana investasi peserta. Masing-masing harus dikelola dengan baik, diawasi oleh OJK juga bagaimana kesehatan dan kondisi masing-masing dana tersebut. Gitu. Jadi ada pemisahan dana. Kalau di konvensional kan tidak ada pemisahan dana ya, semua premi masuk jadi milik perusahaan, gitu ya. Nanti ketika ada risiko terjadi, perusahaan harus mengeluarkan uang dari perusahaan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada di slide nomor 9 ya. Slide nomor 9, beberapa fatwa ya dari DSN MUI terkait dengan asuransi syariah. Mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu ya. Bisa dibaca ya, ada kata baru, ada wakalah ujroh dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah OJK juga dalam rangka menjaga industri ini supaya dikelola dengan baik, tentunya memiliki perangkat. Ya, kita melakukan pengawasan. Apa perangkatnya? Ya, ada regulasi. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 92. Kemudian aturan lainnya tadi Prof. Nasaruddin menyebutkan PMK itu sekarang sudah menggunakan POJK, Prof. Karena sekarang sudah di OJK yang jadi regulatornya. Jadi muncullah ada POJK begitu. Dari mulai perizinan, kemudian juga ada fit and proper, kesehatan keuangan. Nah, ini kesehatan keuangan ini macam-macam nih, mengukur kesehatan keuangan tadi. Dana yang 3 itu juga ada. Harus sehat seperti itu. Ada ketentuan-ketentuannya mengenai investasi dan seterusnya. Juga mengenai manajemen risiko, penerapan manajemen risiko. Kita lanjutkan ke slide nomor 12 ya. Kita bercerita sedikit mengenai perkembangan asuransi syariah. Dari sisi perkembangan jumlah perusahaan sejak tahun awal dulu pertama tahun 94 ya, sampai saat ini sekarang sudah ada 62 penyelenggara asuransi syariah. Kenapa disebut penyelenggara? Karena ada yang memang perusahaannya full fledged ya, memang perusahaan asuransi syariah. Namun sebagian besar adalah masih unit syariah, jadi bagian dari perusahaan asuransi konvensional yang menyelenggarakan kegiatan syariahnya. Gitu. Kita next slide, kita lihat perkembangan kinerjanya dari sisi aset. Kalau kita lihat di tahun 2015, 5 tahun yang lalu, gitu ya. Kalau dari 2019 itu masih 26 triliun. 2019 Desember sudah 45 triliun. Memang ketika ada peristiwa COVID ini sedikit melambat. Ini kita sadari di berbagai bidang juga memang seperti itu. Jadi ini ya masih cukup wajar begitu. Demikian juga kontribusi naik terus begitu ya sampai 2019 itu, kalau dulu di 2015 itu 10 triliun, ini sekarang di 2019 sudah 16 ya. Klaim juga meningkat tapi masih bisa dikendalikan gitu. Gambarannya di bulan September ini memang agak menurun, tapi memang seperti yang kita ketahui ini juga memang terkena dampak COVID tadi. Kita langsung ke slide 15 barangkali. Ini kita cerita mengenai produk. Nah, produk asuransi itu sebetulnya apa sih gitu ya? Produk asuransi tadi sebetulnya berkaitan dengan risiko tadi. Di awal saya cerita ada risiko terkait diri kita, dan yang lain adalah terkait dengan benda di sekitar kita. Demikian juga produk di asuransi terbagi dua, ada produk asuransi jiwa yang terkait dengan kita, dan juga produk yang terkait benda-benda di sekitar kita, yaitu
produk yang kita sebut produk asuransi umum. Nah, di sini bisa dilihat, mohon slide-nya Mbak, di slide 15. Maaf Bu Rina, Iya. waktunya 1 menit lagi. Oh, oke. Waduh. Ada produknya. Aduh, ini padahal regulasi nggak usah, kemudian bisa dibaca barangkali ya. Nah, ini aja slide 17 ada asuransi ini untuk semua. Kenapa? Karena konsepnya tadi kebersamaan, saling tolong itu adalah berlaku universal, jadi berlaku untuk semua. Kemudian produk yang ada di syariah itu juga ada, produk konvensional itu ada di syariah. Kemudian inovasi produk yang terkait syariah ada, misalnya terkait dengan wakaf gitu ya. Kemudian juga produk kita punya juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah ada produk asuransi mikro syariah. Jadi cukup lengkap. Jadi kenapa tidak syariah adalah menjadi pilihan kita gitu. Lebih aman, lebih transparan gitu ya. Nah, contohnya ini ada produk wakaf, tadi juga Prof sudah menyampaikan. Nah, sekarang terakhir ini mudah-mudahan masih sempat tips berasuransi syariah ya. Ini penting buat kita semua. Sebelum saya bagi dua, ada sebelum menjadi peserta, kemudian nanti sesudah menjadi peserta. Ketika sebelum menjadi peserta, ketika kita ditawari, kita harus mengenali perusahaan asuransinya, apakah terdaftar di OJK atau tidak, begitu ya, ada izinnya atau enggak. Kemudian produknya, produk itu terdaftar nggak di OJK? Karena setiap produk yang dipasarkan harus mendapat izin dari OJK. Jadi ada suratnya dari OJK bahwa ini sudah mendapatkan izin atau tidak. Kemudian pelajari, jangan langsung beli atau langsung ambil berasuransi, itu pelajari. Manfaat asuransinya apa sih manfaat yang kita dapat gitu ya. Lalu berapa sih kita harus berkontribusi, kemudian prosedur klaimnya seperti apa. Kemudian ada yang istilahnya pengecualian, karena tadi saya cerita tidak semua risiko itu bisa diasuransikan ya. Jadi satu produk itu mungkin hanya mengcover beberapa risiko saja. Nah, itu kita harus tahu nih kapan kita harus klaim gitu ya. Baik, Bu Rina, mohon maaf sebelumnya Bu, karena waktunya terbatas. Mungkin sisanya nanti bisa kita paparkan lagi di sesi tanya jawab ya Bu ya. Sudah sangat komprehensif sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Rina. Mas, ya. Sedikit lagi. Tadi, gimana Bu? Halo? Ya. Bisa satu slide lagi saja. Ya nanti mungkin bisa di sesi tanya jawab ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Sebenarnya kan sudah cukup komprehensif mulai dari konsep asuransi, dasar hukum, perkembangan terkini dari sisi industri sampai ke produk, sampai ke tips sudah dipaparkan oleh Bu Rina. Jadi mungkin untuk melengkapi kita ke ini ya, ke pelakunya sendiri ya. Oke. Penyelenggara. Oke. Ada Pak Karjadi Pranoto ya, yang biasa dipanggil Pak Oti nih. Kita langsung aja ya Pak, tanya-tanya ya Pak, soal produk syariah ini pengembangan. Oke, Mariana. Asuransi syariah di Manulife nih Pak. Oke. Pak, jadi sebenarnya bagaimana sih Pak, apa saja upaya dari Manulife dalam pengembangan produk asuransi syariah dan bagaimana sebenarnya respon pasar saat ini sendiri Pak? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Profesor sebelumnya mengenai kondisi Indonesia di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia adalah penduduk Muslim, dan dari data yang saya peroleh kurang lebih 13 sampai 15 penduduk Muslim dunia itu ada di Indonesia, dan Indonesia adalah nomor 1 penduduk Muslim. Sebenarnya ini adalah pasar yang sangat besar bagi perkembangan produk asuransi syariah. Ditambah lagi saya juga mengendorse apa yang disampaikan oleh Profesor sebelumnya bahwa sebetulnya produk asuransi syariah ini tidak hanya bisa dinikmati oleh orang Muslim saja, ya, tetapi juga bisa dinikmati oleh non Muslim. So secara pengembangan, artinya apakah produk syariah ini akan berkembang ke depannya, saya melihat bahwa opportunity-nya sangat besar bagi pelaku industri seperti halnya Manulife maupun asuransi yang lainnya dalam pengembangan industri syariah, mengingat pasarnya cukup besar. Dan dalam 35 tahun Manulife berkiprah di Indonesia, tentunya juga kami mengoptimalkan untuk juga melakukan pemasaran terhadap produk
produk syariah melalui channel-channel distribution yang kami punya, seperti halnya dari sisi agent, dari channel distribution agency, maupun dari channel distribution melalui bank partner yang kami punya. Ya. Nah, salah satu upaya kami dalam mengantisipasi kesempatan yang begitu besar adalah di bulan Oktober kemarin kami meluncurkan satu produk yang kami sebut sebagai MiSmart Insurance Solution Syariah, atau yang kita kenal dengan Mission Syariah. Satu produk 3-in-1 ya, yang mengcover life insurance, mengcover investasi, juga mengcover dengan benefit lainnya seperti halnya benefit kesehatan. Nah, seperti yang Ibu Rina sampaikan juga dan Profesor Nasruddin sampaikan sebelumnya, bahwa konsep dari asuransi syariah ini agak sedikit berbeda dengan asuransi konvensional di mana ada risk sharing. Dengan asuransi syariah tentunya ini yang kita kedepankan. Saya senang sekali dengan istilah dari Profesor Nasruddin, dapur Anda, dapur kami gitu ya. Itu sangat bagus sekali, dan power of we yang sangat kental sekali di asuransi syariah, di mana kita sama-sama berbagi risiko ya dalam memberikan perlindungan kepada sesama pemegang polis asuransi syariah melalui dana tabaru. Ya, itu adalah salah satu keuntungan, salah satu hal yang banyak orang merasa bahwa saya ingin berbagi, ya. Dan pada saat kita ingin berbagi, asuransi syariah adalah salah satu kendaraan yang bisa kita gunakan untuk berbagi dengan sesama. Lebih itu pembukaan dari saya, Mbak Riana dan Mas Dimas. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan dari mengembangkan produk ini di pasar, Pak? Ya, kalau kita lihat dari tantangannya saat ini bahwa penetrasi dari asuransi syariah di Indonesia juga masih sangat kecil, Bu Rina ya. Nah, lebih 1,7% penetrasinya. Kalau saya lihat dari total aset asuransi masih di bawah 10% dari aset asuransi syariah. Walaupun begitu, memang seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, bahwa perkembangan aset syariah dari 2012 hingga 2019 tumbuh kurang lebih 19,27%, ya. Lalu kontribusi juga ada sisa 21,7%. Artinya ya masih banyak peluang dan butuh kerjasama pelaku industri asuransi ya dalam hal ini, dan juga OJK untuk bersama-sama kita bagaimana membuat satu literasi, membuat informasi pemahaman yang sama kepada masyarakat di Indonesia mengenai pentingnya asuransi, khususnya asuransi syariah ini, ya saya pikir. Ya. Nah, di Malaysia sendiri kita juga melakukan survei pada masa-masa pandemi ini yang tersebut dengan Manulife Asia Care. Ya, kita melakukan survei terhadap 300 responden ya, di seluruh Indonesia, melihat mengenai kemungkinan nasabah untuk ingin beli satu produk asuransi syariah lagi, asuransi ya. Dan hasil survei itu mengatakan bahwa dari 72% nasabah yang kita survei, ya, dia mengatakan bahwa 18 bulan ke depan, ya, 18 bulan ke depan mereka ingin membelikan satu produk, ingin beli produk asuransi lagi. Nah, produk asuransi seperti apa yang mereka ingin beli? Sebagian besar mengatakan bahwa asuransi yang berhubungan dengan kesehatan, asuransi yang berhubungan dengan jiwa hanya 30%, ya, asuransi yang berhubungan dengan penyakit kritis itu ada di 34%, dan rawat inap kurang lebih 30%. Nah, inilah yang menjadi dasar kita kenapa kita meluncurkan satu produk Mission Syariah di Oktober bulan lalu untuk mengantisipasi keinginan pasar mengenai pentingnya produk proteksi jiwa, proteksi kesehatan, dan juga investasi bagi para pemegang polis. Ya. Itu, Riana. Kalau dari hasil survei yang tadi Pak Oti paparkan, itu 72% nasabah yang Bapak survei 18 bulan ke depan ingin membeli produk asuransi ya Pak ya? Terkait kesehatan ketimbang asuransi jiwa, ketimbang asuransi lainnya. Nah,
apakah produk asuransi berbasis syariah yang sudah beredar di pasaran ini menurut Bapak sudah menjawab tantangan maupun demand dari pasar, Pak, secara umum? Ya, ya karena saya di Manulife, saya lebih berbicara dari produk yang diluncurkan oleh Manulife ya, Mas Dimas ya. Ya. Nah, dari survei tersebut makanya kita membuat satu produk yang bisa memenuhi kebutuhan para masyarakat Indonesia ya. Produk yang bisa mengcover jiwa, mengcover mereka punya kesehatan, dan juga ada unsur investasi di dalamnya melalui produk yang namanya kita sebut tadi My Smart Insurance Solutions Syariah atau Mission Syariah. Nah, Bu Rina tadi juga sudah jelaskan bahwa produk-produk syariah harus produk-produk yang berbasis kepada risk-sharing gitu ya, berbagi risiko dengan sesama. Tidak hanya risiko gitu ya, ada value proposition yang bisa disampaikan oleh produk syariah seperti halnya adanya surplus underwriting ya, di mana tidak semua di asuransi konvensional atau non syariah yang terkenal tidak adanya surplus underwriting ya, tetapi di asuransi syariah kita kenal adanya surplus underwriting. Akad yang jelas seperti yang tadi Profesor Nasaruddin sampaikan bahwa ada keterbukaan di awal, ada transparansi di awal. Berapa ya dana yang kita akan masukkan dalam dana tabaru, berapa dana yang kita bagi menjadi dana perusahaan yang merupakan biaya yang kita sisihkan untuk melakukan pengelolaan terhadap asuransi syariah ini. Semua serba clear, serba jelas, serba transparan. Ya. Dan pastinya jangan takut ya dengan melakukan pembelian produk-produk syariah gitu ya. Jangan takut juga dengan pilihan investasi yang ada. Kenapa? Karena di dalam satu perusahaan asuransi syariah harusnya kita mempunyai satu dewan pengawas syariah. Nah, dewan pengawas syariah ini yang bertugas memonitor, melakukan pengawasan terhadap setiap proses prosedur yang ada, baik itu di operasional maupun di investasi, agar menjalankan semuanya berdasarkan konsep-konsep syariah. Ya, gitu Mas. Riana, kayaknya kita udah dapat pertanyaan dari sahabat-sahabat Kompas yang menonton. Oke, ada dari Alianur. Nah, ini buat Ibu Rina dan Pak Oti. Yeah. Sebaiknya kapan untuk mengurus asuransi ini, waktu terbaiknya itu kapan? Dan bagaimana cara meyakinkan orang tua yang sering menganggap asuransi itu kok ribet ya, dan kayaknya nggak perlu deh. Nah, itu gimana tuh Bu Rina dan Pak Oti mungkin bisa menjelaskan? Mungkin Bu Rina dulu kali ya. Boleh. Ya, kembali kalau soal berasuransi itu bagaimana menjelaskannya. Kembali tadi bahwa kita ini hidup selalu ada risiko. Yang paling mudah itu kita mungkin ada sakit begitu ya. Kita sakit itu sangat mungkin. Lalu kalau kita sakit kita perlu ke dokter gitu ya. Ada biaya ke dokter seperti itu. Bisa alternatif lain yaitu dengan menabung misalnya. Tetapi apakah kemudian bisa cukup atau tidak ini dana yang sudah kita kumpulkan. Nah, itu hanya salah satu cara. Nah, berasuransi syariah juga cara yang lain, yaitu dengan berkontribusi tadi dengan bertabaruk. Kemudian kalau kita sakit, nanti rumah sakitnya misalnya ada yang sudah ada yang membayar gitu. Di sisi lain ketika kita sakit, bisa jadi kita tidak bisa bekerja. Untuk yang kantoran mungkin sudah digaji, tidak terlalu berpikirkan gitu. Tetapi kalau bagi ibu-ibu yang atau kita yang pekerjaannya memang kita baru dapat uang karena kita bekerja, misalnya harus berjualan sehingga hari itu kita misalnya pedagang begitu ya. Hal itu kan ketika kita sakit kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan di hari ini ketika kita harus di rumah sakit. Nah, ada produk-produk asuransi yang kemudian menggantikan sementara ini ketika sakit ada sejumlah uang yang kita terima. Nah, jadi berasuransi itu sesuai kebutuhan kita mau apa nih begitu. Risiko apa yang mau kita asuransikan begitu. Mungkin itu dari saya. Oke, silakan Pak Oti. Ya,
So, kapan tepatnya berasuransi gitu ya? Pertanyaan ini memang baik sekali dan banyak sekali saya mendengar pertanyaan dari teman-teman lainnya mengenai hal ini. Satu adalah pada saat kita sehat, mulailah berasuransi. Pada saat kita mampu, mulailah berasuransi. Ya. Dan sebaiknya pada saat muda, mulailah berasuransi. Nah, kenapa 3 poin ini saya sebutkan? Ya. Pada saat muda, karena pastinya pihak asuransi akan menghitung yang namanya morbidity, mortality dari seseorang. Ya. Pada saat muda, tentunya tingkat kesehatan orang itu akan lebih baik dibanding pada saat mereka sudah menginjak usia senior gitu ya. Jadi kontribusi dasar atau premi yang dibayarkan pada saat kita masih muda, ya, itu akan jauh lebih murah dibanding pada saat kita sudah cukup senior. Ya. Yang kedua adalah pada saat kita sehat. Ya. Pada saat kita sehat. Kenapa pada saat kita sehat? Ya. Karena pada saat kita sudah sakit dan kita ikut asuransi, umumnya pihak asuransi akan memberikan yang namanya extra loading, ya, ekstra tambahan kontribusi dasar atau premi yang akan diberikan kepada peserta. Ya, dan ini tergantung dari penyakit yang kita kita derita seperti apa. Ini akan mempengaruhi besaran dari kontribusi atau preminya. Dan yang ketiga tadi, pada saat kita mampu, pada saat kita bisa menyisihkan sebagian income kita untuk diasuransikan, mulailah berasuransi. Ya, seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, bahwa biaya kesehatan itu tidak sedikit, ya, biaya kesehatan itu besar, dan apabila kita tidak cover dengan asuransi, maka apabila kita sakit, yang diambil adalah tabungan. Ya. Tapi apabila kita sakit dengan menggunakan asuransi, ya, asuransi akan cover segala biaya yang muncul, yang timbul dengan produknya seperti apa tentunya, ya, sehingga tidak memakan tabungan kita. Ya. So itu yang menurut saya yang harus kita pertimbangkan, terutama lagi juga mengenai produk apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya kita. Baik, terima kasih Pak Oti. Dikarenakan Prof. Nasarudin akan segera meninggalkan diskusi, mungkin pertanyaan selanjutnya kita tujukan kepada Prof. Nasarudin. Prof, ini ada dari Ulinatul. Singkat saja Prof sebenarnya. Jadi menurut Prof. Nasarudin, bagaimana cara memperjelas tanda-tanda jika asuransi itu dilakukan secara syariah, Prof? Ini mungkin pertanyaan dari masyarakat yang ingin memastikan apakah betul-betul produk asuransi tersebut dijalankan sesuai prinsip dan kaidah syariah, Prof. Silakan, Prof. Di-unmute. Maaf. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa kita di Indonesia itu kan banyak mazhab ya, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia ini kan sekarang lintas mazhab sedemikian rupa ya. Tetapi mazhab yang kita anut di Indonesia, termasuk juga Majelis Ulama ya, yang dijadikan referensi itu adalah mazhab yang moderat. Moderat itu artinya tidak liberal, nggak boleh itu, ya seolah-olah semua akal-akalan, seolah-olah semuanya harus orientasinya itu ke bisnis. Ayat itu hanya sekedar mendandani atau legitimasi, itu nggak boleh itu mempermainkan substansi syariat itu. Tapi kita juga nggak boleh itu ketat banget. Jadi seolah-olah muamalah ini kok menjadi sebuah ibadah yang seperti sangat ketat dan tidak boleh sedikit pun bergeser. Padahal al-aslu fil muamalah yakni al-ibahah, itu pada dasarnya prinsipnya urusan keduniawian muamalah itu boleh. Segala sesuatu yang tidak terlarang itu logikanya dibolehkan, ya kan? Nanti kebalikannya dengan ibadah. Pada dasarnya ibadah itu segala sesuatu itu tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Nah, wilayah asuransi syariah ini itu adalah asuransi bidang wilayah muamalah. Jadi kita tidak boleh terlalu ketat. Dalam arti bahwa semua akhirnya nanti kita akan jadi kaku. Jadi atas nama agama akan memasang daerah terlarang yang sedemikian banyak. Agama itu sesungguhnya bukan untuk mencekal
bukan untuk membatasi, bahkan apalagi bukan untuk mematikan urusan bisnis. Justru agama itu hadir untuk menjadi faktor untuk terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan. Nah, asuransi syariah sebetulnya, ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ya, itu memang tidak banyak dibahas ya kalau kita baca dalam Kitabul itu kita pikir paling tebalnya Imam Syafi'i di situ. Tapi begini, justru tidak adanya peraturan yang mengikat, kurangnya ayat yang mengatur, terbatasnya hadis yang menjadi dalil, itu memberikan kemudahan buat kita untuk melakukan manuver. Manuver itu sepanjang tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam itu boleh. Nah, ini yang kita anut. Nah, kriteria-kriteria yang paling penting seperti juga disampaikan tadi oleh Ibu ya, bahwa peraturan OJK atau dulu peraturan Kementerian Keuangan, bahkan dulu juga ada peraturan, kalau saya nggak salah juga pernah ada peraturan BI itu ya, tapi sekarang mungkin saya nggak ikuti perkembangan 3 tahun terakhir ini. Tapi saya kok sangat yakin betul ya bahwa apa yang telah dikembangkan di Indonesia, asuransi syariah sekarang di Indonesia ini itu berada di bawah kontrol yang sangat ketat. Bukan saja majelis ulama, bukan saja ormas-ormas Islam yang lain, tapi yang tidak kalah pentingnya OJK itu sendiri. Saya tahu persis di OJK itu ya, bahwa bukan orang sembarangan yang ada di sana. Ada orang seperti Ibu Rina, bahkan ada staf ahli juga di situ itu. Ulama-ulama terkelas berat kita itu di-refer oleh OJK. Jadi saya ingin meyakinkan kepada para konsumen, para user asuransi syariah, tidak perlu ragu sama sekali. Ya, ini saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu para pemirsa dimanapun juga berada ya, bahwa asuransi syariah itu sudah melalui pengawasan yang melekat. Ya, ada dewan pengawas yang sangat intensif. Peraturan untuk mengatur dewan pengawas pun itu juga sangat ketat oleh OJK. Kita tahu lah OJK sekarang ini kan. Semenjak ada OJK, misalnya dulu kan tidak ada OJK semua di Bank Indonesia kan. Nah, apa yang dilakukan OJK itu sangat-sangat tepat ya. Jadi itu betul-betul. Nah, kita berharap ya konsistensi OJK-nya seperti itu. Apa yang disampaikan tadi Bu Rina itu kan sudah sangat bagus. Sebetulnya itu baru sedikit dari Bu Rina loh. Banyak sekali yang perlu disampaikan Ibu Rina. Mungkin beliau yang paling tepat untuk berikan penjelasan kepada para konsumen, untuk memberikan keyakinan bahwa nggak perlu ragu lagi terhadap asuransi syariah ini. Nah, ayat-ayatnya itu tidak perlu juga diragukan, banyak sekali ayat yang sudah disampaikan dalam kitab-kitab atau dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia juga sekarang ini ada kok. Mata kuliah tertentu di dalam Fakultas Syariah dan juga Fakultas Ekonomi Islam itu juga sudah beberapa mata kuliah dan diajar oleh orang-orang capable. Nggak mungkin akan melembaga di fakultas dalam kurikulum kalau seandainya itu di situ ada masalah. Mungkin tidak ada waktu untuk bicara tentang usul fikih di sini, kaidah-kaidah usulnya. Tidak cukup waktu juga untuk melakukan i'rab atau penjelasan ayat-ayat hadisnya. Tapi saya hanya natijahnya, conclusion-nya, apa yang saya sampaikan ini, itu merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama. Apa yang disampaikan Ibu Rina juga tadi itu persis seperti itu juga yang kita sering bahas di Majelis Ulama. Karena itu, percayalah OJK ya. Saya sangat yakin bahwa teman-teman kita di OJK itu sangat arif ya. Tetapi ini juga ada tetapinya. Kami juga ingin sadarkan kepada para konsumen, meskipun saya memberikan garansi jaminan seperti ini, kita juga tidak boleh kehilangan rasa kritis kita kan. Kan di sana kan juga ada manusia biasanya kan. Ada unsur human error-nya juga kan. Nah, jadi tidak boleh juga atas nama garansi seperti ini udahlah enak-enak. Jadi enggak. Kita kan juga harus ikra ya. Ikra. 4 kali ikra itu. Baca teliti. Karena kan innal insana fi mahallil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kekhilafan, mungkin tidak sengaja atau lupa, atau kasus sekarang yang menjadi isu terakhir ini adalah salah ketik ya. Nah,
kita tidak boleh kehilangan rasa kritis. Tawakal ya, tawakal itu bukan berarti pasrah begitu. Nabi pernah bersabda, "Kamu parkir di mana untanya?" "Udah ya Rasulullah, saya akan ke sini untuk menjumpai Rasulullah, pesuruhnya Allah, Rasul Allah. Saya lepaskan, saya tawakal kepada Allah." Kata Rasulullah, "Itu bukan tawakal. Tawakal itu artinya kamu tambatkan tali untamu di pohon, baru tawakal kepada Allah. Itu baru tawakal. Jadi nggak boleh tawakal itu oh, malas gitu. Itu bukan lain tawakal, lain malas. Nggak mau repot. Ujung-ujungnya nanti disalahkan Tuhan. Saya kok sudah ucap tawakal tapi kok hilang. Bukan, itu bukan tawakal. Nah, jadi saya kira itu dan insya Allah teman-teman mohon juga maaf ya mungkin saya tidak bisa lanjut lagi karena ada Zoom di tempat lain juga dan saya berharap insya Allah pada kesempatan lain bisa kita berjumpa ya terutama kepada Pak Oti ya mohon maaf Pak Oti kemudian Bu Rina lah yang mewakili saya nanti beliau juga saya tahu persis menguasai teknik-teknik asuransi syariah. Tetapi sekali lagi ya bahwa sekalipun ada garansi dari pemerintah, garansi dari mana-mana, apalagi operator ya, tetapi kita juga sebagai subjek tidak boleh kehilangan rasa mawas diri, kehati-hatian, sebab di sana manusia, kita juga manusia. Mungkin mereka tidak salah, tapi kita yang keliru dalam mengisi form, akhirnya ujung-ujungnya kita menyalahkan asuransi, menjelek-jelekkan asuransi. Padahal kesalahan itu bukan pihak asuransinya, tapi karena kehilapan kita. Atau sebaliknya, memang dari sana itu ada unsur ada human error. Nah, itu juga tidak boleh dengan adanya jaminan, maka kita akan melakukan pembiaran, tidak boleh kritis lagi. Enggak. Agama menganjurkan kita dalam keadaan seperti apapun, kita harus selalu menggunakan nalar sehat kita, nalar kritis kita. Apalagi sekarang kita hidup di dalam suasana yang sangat-sangat majmuk, sangat plural, peluang untuk dimasuki sebuah kesalahan itu banyak sekali. Nah, maka itu saya kira inilah, mari kita sama-sama untung, mari kita berbagi, dan mari kita memperkuat masa depan umat, masa depan bangsa, tergantung dari adanya saling kepercayaan untuk kita semuanya. Dan mari kita betul-betul memelihara amanah ini. Saya kira kalau kita semua saling percaya dan amanah masing-masing kita pertanggungjawabkan di dunia akhirat, maka baldatun thayyibatun Abu Ghafur, insya Allah Indonesia ideal itu akan terwujud dalam waktu dekat. Saya kira cukup sekian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak ya untuk Prof. Nasaruddin telah meluangkan waktunya untuk hadir. Masih ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih, Prof. Makasih ya, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih. Jadi sebenarnya Diana, yang disampaikan Prof. Nasaruddin ini selaras juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Rina. Jadi meskipun masyarakat tidak perlu ragu terkait prinsip syariah dalam produk asuransi syariah, masyarakat tetap perlu mempelajari bagaimana aturan-aturannya sesuai dengan tips yang tadi disampaikan oleh Bu Rina. Ya, jangan langsung beli ya, jangan langsung beli, terus harus cek juga apakah terdaftar di OJK atau belum, ada izinnya atau enggak, itu penting banget untuk menghindari kayak kasus-kasus kemarin kan jelas banyak asuransi bodong itu kan, ya jangan sampai kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi buat Pak Oti dari Ahmad Ruanda. Pak Oti, apa manfaat dan keuntungan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional? Silakan Pak Oti. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dari asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional ya. Yang pertama adalah satu, asuransi syariah itu akadnya jelas semua ya. Perlakuannya jelas ya. Berapa dana yang harus dicadangkan untuk untuk sharing risk ya. Berapa dana yang dibayarkan untuk ke pengelola atau asuransi itu ditentukan di awal. Jadi prinsip keterbukaannya sudah ada sejak awal. Ya, ini yang tidak ada di asuransi non syariah. Yang kedua adalah surplus underwriting. Ya, surplus underwriting tidak hanya berbagi risiko, tetapi pada saat ada satu keuntungan ini akan dibayarkan kepada kepada peserta. Ya, dan ini nggak dipunyai oleh asuransi konvensional. Ya. Nah itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kenapa banyak
saat ini orang pilih asuransi syariah ya karena paling tidak ada dua hal, dia butuh transparansi ya, dia perlu risk sharing ya, bisa tahu berapa harus di risk, dan yang ketiga adalah tadi yang saya sampaikan adalah surplus underwriting yang bisa dibayarkan kepada peserta apabila terjadi. Itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin Bu Rina akan mau ada tambahan mengenai hal ini, Bu? Sebenarnya pertanyaan berikutnya ini masih sejalan dengan pertanyaan tadi dari Tensi Agustiana. Ini sepertinya Bu Rina, sahabat Kompas ini masih perlu diyakinkan ya terkait perbedaan atau kepastian antara produk asuransi syariah dengan produk asuransi konvensional. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan masyarakat kalau lembaga keuangan syariah itu benar-benar berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, karena kalau hanya dijelaskan, masyarakat menganggap semua lembaga keuangan itu sama. Mungkin bisa sekalian dilanjutkan, Bu, tadi paparan yang belum selesai terkait tips untuk menjadi peserta asuransi syariah. Tadi kan belum dijelaskan kalau sudah menjadi peserta asuransi syariah, apa yang perlu dilakukan. Silahkan, Bu Rina. Iya. Jadi kalau kita bicara apa sih gitu ya, apakah betul-betul syariah atau tidak gitu ya, tentunya kita harus lihat ini perusahaan apa, terdaftarnya di OJK sebagai perusahaan asuransi syariah atau paling tidak ada izin menyelenggarakan asuransi syariah atau tidak gitu. Karena ada juga perusahaan yang memang dia bukan syariah tapi dia punya unit syariah. Jadi itu juga tidak usah khawatir karena tadi seperti saya jelaskan bahwa di di perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan syariah itu harus ada DPS begitu. Jadi ada double pengawasan oleh DPS kemudian juga oleh OJK begitu. Regulasinya juga sudah cukup lengkap saya rasa. Pengawasannya juga ada. Mungkin itu mengenai tadi pertanyaan dari peserta. Kemudian kalau tadi saya lanjutkan sedikit tadi sedikit saja sebelum menjadi peserta harus kenali, pelajari, kemudian pilih yang sesuai. Kemudian, nah ini penting, isi formulir sesuai dengan kondisi dan kalau bisa itu diisi sendiri. Seringkali yang mengisikan misalkan belinya di karena perusahaan asuransi ada kerjasama dengan bank, seringkali di bank itu kemudian sini Bu saya isikan. Nah boleh diisikan, tapi coba cek lagi formulir itu apa sih yang diisi. Jangan sampai gara-gara tidak mengisi dengan benar, ketika klaim itu tidak bisa dibayarkan gitu. Itu penting sekali. Kemudian kalau sudah menjadi peserta, nah ini polis baca dengan seksama. Panjang, detail, memang begitu. Kalau tidak panjang, tidak detail, itu nanti ada hal-hal yang secara hukum kurang kuat, sehingga itu juga tidak menguntungkan buat peserta. Jadi kita harus tahu. Ketika kita berasuransi itu biasanya ada waktu di mana nasabah itu boleh membatalkan namanya free look period. Jadi ada berapa hari kita suruh baca dulu, nanti kalau nggak jadi ya boleh gitu. Ada ya Pak Oti ya, ada kalau seperti itu. Jadi itu diberi kesempatan. Jadi bacalah, itu harus ikro, itu penting. Kemudian bayar kontribusi yang dijanjikan itu secara teratur supaya kalau klaim juga bisa. Tadi saya lihat ada pertanyaan, kalau misalnya saya nggak bayar premi, itu terus kena denda atau apa ya? Nah ini yang perlu dicek ke perusahaannya. Kalau saya nggak bayar, itu risikonya apa? Berapa? Biasanya ada jangka waktu, misalnya kebanyakan rata-rata itu 3 bulan gitu. Kalau 3 bulan belum bayar itu masih di asuransinya masih terus jalan. Tapi kalau lebih dari itu biasanya nanti kalau klaim nggak bisa dibayarkan. Nah itu bisa ditanyakan hal-hal demikian. Kemudian simpan nih polisnya. Kasih tahu itu keluarga bahwa saya berasuransi dengan perusahaan A, kemudian catat juga nomor polis, call center dan seterusnya.
Ketika klaim, maka segera laporkan, lengkapi persyaratan-persyaratan klaim. Kita di awal mau membeli, kita tahu kalau klaim harus melakukan apa aja, lengkapi dengan betul dan tepat waktu, jangan terlambat, supaya proses itu bisa segera dilakukan oleh pembayarnya oleh perusahaan asuransi. Itu Mas, Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi tadi kuncinya ada Ikro ya Bu ya. Pokoknya Ikro, kita harus membaca dengan detail semuanya ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya Dimas dari Nailin Nur. Oh ya. Oke, kali ini buat Pak Oti. Oke. Pak Oti, apakah di Manulife Syariah akan ada penambahan angka yang didapat seperti dari dana pengembangan? Ini maksudnya terkait investasi mungkin ya Pak ya? Produk asuransi yang juga menempel investasi di dalamnya. Silakan Pak Oti. Ya. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan bagus benar. Berhubungan juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rina sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian bahwasannya dalam membeli satu produk kita mesti ngerti produk apa yang kita beli. Ya. Produk proteksi nikah atau ada unsur unit link-nya. Kalau ada unsur unit link-nya, biasa ada unsur investasinya. Dan kalau ada unsur investasinya, di situ ada pilihan investasinya yang bisa kita pilih. Ya. Umumnya ada yang bersifat konservatif, ada yang bersifat moderat, ada yang bersifat agresif. Ya. Kalau pertanyaannya apakah dananya akan mendapatkan pengembangan, ya, oke. Tergantung kembali kepada kita. Ya. Kita tipe orangnya seperti apa gitu ya. Kalau kita tipe orangnya adalah tipe yang agresif dan kita masukkan uangnya kita ke pilihan investasi yang agresif, misalnya reksadana yang berbasis saham, apa namanya, mau itu sahamnya saham syariah atau saham tidak syariah, ya. Pada saat nilai sahamnya naik, tentunya kita akan mendapatkan pengembangan, ya. Tetapi pada saat nilai sahamnya turun, ya, kita tidak akan mendapatkan pengembangan. Nah, ini mungkin yang harus dicermati saat teman-teman melakukan pemilihan, ya, investasi buat asuransi yang teman-teman pilih. Kalau asuransinya itu asuransi yang ada unsur tabungannya. Pastikan unsur tabungan tersebut sesuai dengan risk profile-nya kita. Ya, kalau kita orang yang nggak bisa terima risiko, ya pilihlah pilihan investasi yang konservatif, ya, yang di money market misalnya, di pasar uang. Tapi kalau kita bisa menerima risiko dan katakanlah kita masih muda gitu ya, time duration juga masih panjang, teman-teman mau masukkan di saham bisa, ya, tetapi harus siap dengan fluktuasinya, fluktuasi saham yang turun naik itu yang mesti dipertimbangkan. Oke. Jadi artinya kembali lagi ke masyarakat ya Pak, masyarakat yang memilih atau yang menentukan sendiri bagaimana risk profile mereka dan cocoknya dengan produk asuransi seperti apa. Jadi kembali lagi kepada yang disampaikan Bu Rina tadi, Ikro sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi syariah. Oke. Pak Oti, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Oti. Ada pertanyaan lagi dari Christina Nababan untuk Ibu Rina. Nah, tadi kan sempat disinggung juga bahwa sebaiknya berasuransi itu sejak usia muda. Nah, ini seberapa penting sih asuransi bagi generasi muda, Ibu Rina? Ya, seberapa penting? Ya, ini kalau kembali seberapa penting tadi kembali lagi ke diri sendiri. Merasa perlu nggak berasuransi begitu ya? Tadi saya banyak selalu ilustrasikan kalau kita sakit gitu ya, yang biaya apa namanya ke dokter, ke rumah sakit itu apa namanya cukup besar. Dan itu kalau tidak disediakan, kalaupun kita menabung misalnya, apakah tabungan kita cukup begitu? Itu kan satu hal yang harus kita pikirkan. Kemudian sejak usia muda ini sebetulnya kalau kita sudah berkeluarga di awal-awal gitu ya, lalu kita punya anak baru TK begitu ya, kita kan panjang nih pemikiran. Kita masih muda tuh, apa namanya? Ini kalau anak biaya sekolah saya, biaya sekolah anak saya bagaimana begitu misalnya.
saya pengen sekolahkan yang tinggi misalnya, nabung bisa, tapi berasuransi juga bisa begitu. Kalau misalnya terjadi kita nggak pernah tahu umur kita berapa lama begitu ya, itu risiko setiap manusia. Kalau meninggal anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, suami saya bagaimana, itu rasanya kembali ke konsep risiko itu. Sepanjang kita melihat itu perlu, berasuransi adalah perlu. Mungkin yang paling mudah kita punya mobil, punya rumah. Nah, ini mungkin bukan asuransi jiwa, asuransi umum. Nah, itu juga kenapa kalau kita mobilnya ketabrak, begitu kan, itu kalau ada asuransi bengkel paling tidak biayanya tidak seberat kalau kita harus bayar sendiri misalnya. Jadi kembali ke risiko yang mungkin dihadapi oleh anak-anak muda itu apa, begitu. Terima kasih Bu Rina. Mungkin kembali ke Pak Oti, saya menemukan pertanyaan yang cukup menarik Pak dari sahabat Kompas bernama Grand Devi. Beliau menanyakan bagaimana tingkat keamanan asuransi syariah di masa pandemi seperti ini. Saya rasa pertanyaan ini wajar ya Pak keluar, mengingat dalam beberapa waktu terakhir kan kita mendapatkan banyak sekali pemberitaan terkait industri asuransi yang gagal klaim gitu terhadap nasabah-nasabahnya. Mungkin Pak Oti bisa menjelaskan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan yang pertama yang Mbak Riana juga sampaikan. Ikro gitu ya. Bacalah isi polisnya seperti apa. Ya, karena di isi polis sebetulnya ada penjelasan dari asuransi, dan itu yang harus bisa jadi pegangan teman-teman apabila ada klaim yang tidak terbayarkan. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada di isi polis, ya, dan tidak ada di polis dan tidak dibayarkan, berarti asuransi sudah benar. Tetapi apabila sesuatu itu ada di polis tapi tidak dibayarkan oleh asuransi, itu yang bisa diperdebatkan kenapa itu terjadi gitu ya. Nah, kondisi pandemi ini adalah kondisi yang tidak normal gitu ya, tidak normal. Nanti saya boleh mungkin Bu Rina bisa tambahkan, karena banyak karena COVID adalah sesuatu yang sifatnya pandemi yang basic dasarnya itu tidak dibayarkan oleh polis asuransi. Koreksi saya kalau salah ya Bu Rina ya. Sehingga banyak perusahaan asuransi yang saat ini melakukan permohonan ke OJK untuk dapat melakukan pembayaran COVID, ya, pembayaran COVID. Nah, di kami sendiri saat ini kami juga meminta izin kepada OJK untuk kami bisa melakukan pembayaran, karena itu juga tidak termasuk di polis sebelumnya. Jadi kita mesti minta izin dulu ke OJK mengenai hal ini. Nah, produk mission syariah, ya, produk mission syariah, ya, saat ini emang produk ini mengcover mengenai proteksi, mengenai proteksi jiwa, kesehatan, dan investasi untuk kejadian serupa, ya. Nah, kita pun juga saat ini dalam proses permohonan ke OJK untuk juga bisa mengcover penggantian untuk COVID ini. Jadi teman-teman sebaiknya, menurut saya seharusnya teman-teman baca lagi isi polisnya, ya, apa saja penyakit yang dibayarkan, apa saja penyakit yang tidak dibayarkan dalam kondisi seperti ini. Mungkin Bu Rina mau sampaikan sesuatu, Bu, sehubungan dengan ini, Bu? Sampaikan dari sisi regulator, apa saja yang sudah diupayakan oleh regulator untuk memastikan bahwa peserta tetap mendapatkan manfaat dari klaim dan. Ya, baik. Sekali lagi kalau klaim itu tidak dibayar itu bisa karena berbagai sebab ya. Jadi kita harus lihat secara proporsional. Dari sisi regulasi sudah cukup baik, tetapi tentunya di situ juga kita harus evaluasi diri juga, OJK tetap mana yang kurang-kurang begitu ya. Kalau di industri itu banyak misalnya persoalan dan seterusnya. Dari sisi perusahaan itu juga harus dengan baik dijalankan itu perusahaan gitu ya. Kalau janji harus ditepati. Kemudian kalau
punya produk, itu produknya harus dievaluasi secara berkala, apakah ini masih sesuai dengan situasi sekarang gitu ya. Itu harus selalu dievaluasi sehingga kalau ketahuan oh ini mungkin sudah dengan situasi perkembangan perekonomian kurang pas, asumsi-asumsinya kurang pas, itu harus diperbaiki lah artinya. Demikian. Kemudian juga dari sisi nasabah itu tadi kembali edukasi terhadap nasabah masyarakat itu penting ya untuk mengerti apa itu asuransi, apa itu investasi. Jadi berasuransi itu bukan berinvestasi, tapi berasuransi bisa berinvestasi. Jadi produk utamanya itu kalau misalnya ada cake gitu ya, cake yang polos gitu, cake itu. Tetapi kalau supaya lebih menarik seperti apa? Oh ditambahin missis misalnya di atasnya, jadi cantik tuh, mentega jadi kasih itu bagus kan. Nah ini juga asuransi, produk dasarnya asuransi untuk memitigasi risiko. Nah tetapi boleh ditambahi aspek investasi begitu. Nah, supaya lebih menarik. Jadi dapat dua tuh, dapat proteksi, dapat investasi. Tapi harus pandai melihat investasinya apa, saya paham nggak gitu. Investasinya di mana? Karena investasi kembali akan risikonya harus ditanggung oleh nasabah begitu. Jadi dari tiga dari OJK, dari nasabah, dari perusahaan itu harus berkolaborasi begitu. Terima kasih Bu Rina. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bu Rina dan Pak Oti sekaligus. Bagaimana cara penerapan dan pemahaman asuransi syariah untuk non-muslim nih, agar dapat dicerna dan mudah dipahami? Oke, silahkan mungkin Pak Oti lebih dahulu boleh menjawab, Pak. Pak, masih mute ya Pak Oti, mohon maaf. Oke. Thank you, Riana. Ya. Nah, sebenarnya asuransi syariah sama non syariah itu hampir sama. Tadi yang dibedakan adalah satu risk-sharing, yang satu lagi transfer risk untuk yang konvensional. Ya, dan istilah-istilahnya aja. Ya. Dan sebetulnya juga ya pengalaman kami di Manulife bahwa pemahaman asuransi syariah ini di kalangan non syariah itu sudah sangat baik ya kalau di kami gitu ya. Bahkan di Manulife penjual terbanyak produk asuransi syariah itu berasal dari golongan non muslim ya. Penjualnya golongan non muslim. Dan di Manulife sendiri bahwa kontribusi dasar terbesar ya itu juga berasal dari golongan non muslim ya. Nah, saya pernah bertanya sama teman-teman saya gitu ya yang non muslim yang menjual produk syariah dan teman-teman saya yang non muslim juga yang membeli produk syariah. So konsepnya yang pertama yang mereka sadari adalah tolong menolong ya. Sudah saatnya lah kita hidup di dunia ini hidup dengan tolong menolong sesama ya. Masa pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya. Kita lihat banyak saya tolong menolong kepada tetangga kita yang terkena COVID gitu ya. Lalu tetangga-tetangga yang lain yang sehat bisa membantu keluarga yang terkena COVID. Nah, itu kan sebenarnya prinsip syariah yang baik sekali ditetapkan. Ya, tadi juga Prof. Nasaruddin juga sampaikan bahwa Paus Benedictus pun juga menyampaikan bahwa sudah saatnya lah kita melakukan perubahan di muka bumi ini gitu ya, perubahan di muka bumi ini dengan konsep perekonomian syariah yang baik. Ya. Saya pikir beberapa contoh tadi yang bisa membuktikan bahwa sebetulnya buat kalangan non muslim ya asuransi syariah itu juga baik buat mereka, sifat tolong menolong yang bisa dikedepankan dan tentunya ya dan saat ini juga mana sedang proses adalah wakaf ya, wakaf yang ada di asuransi syariah ya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa jadi bisa dikedepankan pada saat kita bicara sama teman-teman kita yang non muslim. Oke, itu Ariana. Ya, terima kasih Pak Oti.
Mungkin Ibu Rina bisa juga menjawab pertanyaan ini. Ya, sedikit saja mungkin tadi konsep kebersamaan sudah disampaikan ya. Memang ini mungkin kalau secara kelihatan ini kan konsep syariah kebersamaan itu penting banget gitu ya. Artinya di situ berlaku universal, siapapun bisa begitu. Tapi yang saya mau menyampaikan dari sisi yang lain bahwa di pengelolaan asuransi syariah itu kontribusi atau di konvensional disebut premi itu langsung dibagi dalam dana yang terpisah, dibagi dua tadi. Paling sedikit dua. Kalau ada aspek investasi dibagi tiga tuh. Saya bayar premi ini kasaran ya, misalkan 10.000. Nah, masuk unsur risikonya berapa? Misalnya 4.000. Nah, saya bayar dong fee ke pengelola ke perusahaan asuransi 2.000 misalnya. Nah, sisanya apa? Sisanya karena produk ini ada gabungan, ada menawarkan juga produk investasi. Oh, sisanya masukin ke investasi. Masing-masing dana dikelola secara terpisah. Kalau ada klaim asuransi jiwa, maka uangnya akan diambil dari dana tabaru tadi, tolong menolong tadi. Nah, kemudian investasinya gimana? Investasinya ya tadi dikelola sendiri juga, itu hak masing-masing orang begitu. Nah, kemudian fee kepada perusahaan itu juga dikelola sendiri begitu. Jadi di situ tadi Profesor Nasaruddin juga sudah menyampaikan adanya dapurmu itu terlihat gitu ya. Bahkan fee-nya berapa untuk perusahaan asuransi itu istilahnya ujroh itu ada disebutkan. Boleh ditanyakan ujrohnya berapa begitu. Walaupun ujroh itu bukan berarti langsung berarti komisi, di situ kan ada biaya pemeliharaan polis, biaya itu semua dimasuk dalam ujroh. Ujroh itu udah semua biaya-biaya. Nah, untuk risiko kalau ada terjadi sesuatu itu masuk ke dana tabaru. Kalau ada klaim misalnya sakit, meninggal begitu ya. Nah, itu diambil dari dana tabaru. Begitu mungkin. Jadi transparansi itu ada di nyata sekali kalau dalam pengelolaan di asuransi syariah. Itu Mbak. Oke. Terima kasih Bu Rina. Sekedar informasi untuk sahabat Kompas, jadi beberapa pertanyaan yang disampaikan yang belum sempat terjawab oleh narasumber telah dijawab di kolom chat oleh tim Manulife yang bernama Harsa Martana. Mas, tadi dari semua penjelasan dari tanya jawab dan penjelasan tadi ternyata emang kuncinya kebersamaan. Sebenarnya Indonesia banget ya sebenarnya ya Pak Oti ya. Menganut nilai kebersamaan ini Indonesia banget. Betul, gotong royong. Terus tertarik nggak beli produk? Oh, saya udah. Oh, udah ya, udah. Saya berarti udah terproteksi dengan produk syariah. Riana gimana? Nih. Oke, nanti Pak Oti saya hubungin Pak Oti langsung ya untuk beli produk syariah ke Pak Oti ya, Pak. Oke, thank you. Oke, nah ini sudah hampir 1,5 jam nih waktu kita. Nah, sekarang kita persilahkan juga untuk Pak Oti dan Bu Rina untuk memberikan closing statement. Mungkin boleh dari Bu Rina dulu, langsung Pak Oti nanti. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih. Saya rasa hidup kita kembali konsep awal selalu penuh risiko, maka kurangilah risiko finansial tadi dengan berasuransi. Nah, ketika kita memilih asuransi, kita pilihlah asuransi syariah karena kalau kita tidak risiko tidak terjadi pada kita, kita sudah bersedekah untuk orang lain. Tentunya kalau secara agama Islam itu mendapatkan pahala begitu, insya Allah. Kalau kitanya karena risiko, kita juga ditolong orang lain, jadi dapat dua manfaat yang baik sekali. Terima kasih. Ya, konsep sharing list yang ada di asuransi syariah adalah suatu konsep berbagi untuk sesama. Power of we, kekuatan kita untuk semuanya dari kita. Ya, itu adalah konsep utama dari syariah. Dan seperti yang Mbak Riana sampaikan, sangat kental sekali dengan budaya yang ada di Indonesia. Asuransi syariah bukan asuransi khusus untuk umat Islam, tapi bisa digunakan secara universal ke semua agama. Karena itu sahabat-sahabat Kompas yang baik, mumpung teman-teman atau sahabat-sahabat masih muda, masih mampu, masih sehat, marilah kita berasuransi. Mau asuransi syariah, mau asuransi non syariah, tetapi melindungi diri kita,
mendidik keluarga kita adalah sesuatu yang hal yang sangat-sangat terpuji. Itu buat dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi Riana, setelah semua informasi yang kita dapat dari narasumber, sebenarnya tidak ada alasan ya bagi kita untuk menunda, untuk segera memproteksi diri kita dengan produk asuransi syariah. Sebelum menutup diskusi ini, memungkinkan tidak ya kalau kita melakukan sesi foto bersama dulu? Oke, boleh. Kita foto dulu ya, Pak, Bu. Boleh? Gimana? Pak Oti, Bu Dina? Oke. Nanti kita hitung ya. Gimana? Kita hitung ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Oti dan Bu Rina atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Oti, Bu Rina. Terima kasih Pak Oti. Terima kasih semuanya. Mas siapa tadi? Mas Hardi. Siapa tadi? Makasih Bu. Iya, halah. Maafkan. Terima kasih Bu Rina. Iya. Pamit ya Mbak semua, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dina, terima kasih. Terima kasih teman-teman di Kompas. Terima kasih teman-teman Manulife. Sampai ketemu. Kita mohon maaf juga ke seluruh audiens dan narasumber tadi atas keterlambatan webinar ini ya, dikarenakan adanya technical problem. Buat pertanyaan yang belum terjawab juga kami mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas. Tapi jangan lewatkan lagi, masih banyak perbincangan menarik lainnya di Kompas Talk. Nah, untuk tahu jadwal-jadwalnya nanti ada perbincangan apa lagi sih setelah ini, bisa langsung simak aja di IG-nya Harian Kompas. Begitu, saya Diana Ibrahim. Halo. Mengawali hari baik untuk mendapat informasi bergizi. Tapi mungkin kita was-was, apakah permukaan koran Kompas terpapar virus COVID-19? Prosedur kerja kami telah menyesuaikan protokol kesehatan. Proses cetak pun sangat minim kontak dengan petugas. Koran dikemas menggunakan plastik dengan mesin. Sebelum didistribusikan, kemasan koran disemprot cairan disinfektan. Petugas agen dan loper kami pun dilengkapi alat pelindung diri untuk meminimalisir risiko transmisi virus. Ketika banyak hal serba tak pasti, ada satu yang bisa diyakini. Tetap aman untuk membaca koran yang sejak dulu Anda percaya. Perusahaan kamu udah mulai perampingan karyawan juga? Kok kamu santai banget sih? Kalau kamu kena juga, kita gimana dong? Coba kerjakan nomor 8, Kevin. Duh, maaf banget, Sar. Gue lupa kalau kita ada janjian video call. Gue lagi pusing nih. Gaji suami gue dipotong. Gue takut deh kalau misalnya dia kena perampingan juga. Gimana ya, Sar? Din, gue juga baru aja di layoff. Serius, Sar? Serius, Din. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat sampai sekarang. Soalnya sekarang ke rumah sakit tuh ribet loh. Belum lagi biayanya, ya kan? Makanya kemarin pas anak gue panas, gue khawatir banget. Sampai gak tidur gue jagain dia. Mas, buku gambar aku kok nggak ada. Laci putih. Mama ambil kira-kira aku nggak? Hah? Mas, pensil warna aku di mana? Kevin, kamu kok makan keripik mulu sih? Tadi kan makan keripiknya udah banyak. Kalau kamu sakit tenggorokan tuh gimana? Sekarang tuh masuk rumah sakit tuh mahal, Kevin. Kamu paham nggak? Aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Kamu gak perlu khawatir.
Kamu ingat janji aku dulu? Aku janji kita semakin hari semakin baik. Aku udah siapin semuanya kok. Buat saat-saat tak terduga seperti sekarang. Aku mau kue. Cuci tangan dulu. Aku mau kue, pokoknya aku mau kue.